saja ya teman-teman ya, karena di sini kecepatan atau lambatnya itu tergantung dari koneksi masing-masing. Oke teman-teman, ini punya saya sudah menampilkan tanda sudah selesai ya instalasi dari Laravel 11 nya. Nah, ketika udah begini, kita langsung masuk ke direktorinya teman-teman ya, tinggal kita klik sini ya. Buat nama dan kita tadi manajemen, sorry nama folder kita dari sini manajemen tugas. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat ya, di sini kita sudah ada berada di file Ada kelarangan. ada Ya. manajemen tugas. Oke. Iya. Nah, untuk membuka Visual Studio Code ini gampang, kita tinggal ketikkan oke spasi titik tetap. Nah, maka kita akan langsung otomatis
bagian sebelah kiri ini adalah bagian dari file-file ataupun folder dari Laravel 11 manajemen tugas. Oke, coba kita jalankan, dia berhasil berjalan atau tidak. Berhasil berjalan atau tidak. Nah, di sini ada error ya. Nah, di sini katanya not find driver ya. Nah, memang seperti ini kalau kita salah Ravel, nggak apa-apa ya kalau teman-teman ya. Tinggal kita buka VS Code, lalu kita klik di bagian .env ya. Nah, lalu di sini kita setting-setting sedikit ya. Yang pertama ini caranya gini, cara gampangnya ya. Kalau mau satu-satu bisa. Nah, seperti ini dihapus. Nah, kalau mau cepat, ini kita blok ya. Tinggal tekan Ctrl plus slash ya. Slash itu garis miring. Oke. Nah, maka semua otomatis dia ini ya, langsung terhilang semua. Oke, komen ya. Nah, di sini SQLite ini kita ganti jadi Ini pakai apa aja deh? lalu di sini di database. Nama database apa? Nggak tahu, baru mulai. Ya, Baru mulai. coba ya. Tugas, oke. Oh, tetap aja ya DB manajemen tugas. Oke. Nah, DB username-nya biarkan root, ini biarkan kosong. Oke, apalagi yang kita setting ya. Tunggu sebentar, kita coba lagi. Nah, saya kelupaan satu untuk mengganti waktunya ya. Itu ada di app time zone ya. Kita divisi, kita ganti jadi Asia, Jakarta. Itu lagi. Ya, apa supaya nanti waktunya disesuaikan sama waktunya di Indonesia ya. Kemudian oke, lanjut. Nah, supaya nggak error, ini kan masih error nih. Kita migrate aja ya. PHP, Artisan, migrate. Nah, ini migrate ini apa? Dia akan menjalankan seluruh kode yang ada di dalam di database migration. Oke, untuk di awal-awal kita biarkan aja PHP Artisan migrate. Oke, nah di sini diminta kan database dari manajemen tugas itu tidak ada di dalam SQL. Maka kita ingin
kita lihat apakah database sudah masuk atau tidak ya teman-teman ya. Oke, di sini ini bisa kita lihat ya di sebelah kiri DB manajemen tugas. Nah, Laravel sendiri secara default sudah buatkan ya beberapa table ini, banyak ya table ya. Nah, kalau apa ini nanti aja kita setting ya. Nah, coba kita reload lagi sekali lagi, kita refresh. Oke, nah berarti Laravel kita sudah berhasil dijalankan ya. Dan teman-teman harus ingat kalau pakai Laravel ini enaknya kita tak perlu PHP anti-serve. Nah, oke. Untuk dashboard sendiri saya gratis ya teman-teman ya. Teman-teman untuk dashboard sendiri saya pakai yang gratis ya. Saya pakai SB Admin 2. SB Admin 2. Ini tabunya saya sudah pakai template yang gratis ya teman-teman ya. Teman-teman buka aja websitenya lalu buat ya. Tinggal download gini. Tunggu sampai selesai. Nah, Ini kalau ini nggak ada bedanya kalau kita bikin dari hardnya. Sama aja. Sama aja. Gua pakai Excel sama aja. Yang walaupun video pakai Laravel. Berarti lo apa filenya langsung ke hard gitu ya filenya. ya, jadi saya nggak perlu download lagi. Nah, tinggal teman-teman buka download ya. Nah, tinggal klik download gini. Tunggu sampai selesai. Nah, kebetulan saya sudah download ya teman-teman ya. Jadi saya nggak perlu download lagi. Nah, tinggal teman-teman buka ininya file downloadnya. Nah, ini di sini saya sudah ada Manajemen data. Ini namanya manajemen data ya? Manajemen tugas. Tugas. SB Admin 2-nya. Nah, caranya gimana untuk memasukkan ke dalam subjek teman-teman ya. Nah, ini gampang. Tinggal kita buka SB Admin-nya. Kalau saya misalnya klik 2 kali. Nah, ini foldernya ini kan sudah tidak di dalam zip. Nah, ini kita copy. Kita keluarkan dulu di sini. Nah, kita tunggu loadingnya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil ya ekstrak ya atau mengcopy file dari di dalam zip SB Admin 2. Manajemen tugas. Creating Laravel project add manajemen tugas ya sama. Bikin semua ini. Nah, ini hasil kopinya tadi, hasil pastanya tadi. Kita ganti ya, kita rename jadi SB Admin 2. Nah, lalu setelah ini sudah rename, kita copy, kita masukkan ke project Laravel kita ya teman-teman ya. Kita letak di mana? Di dalam folder public ya. Ini pastikan teman-teman klik dulu sekali publicnya, baru pastekan di sini ya teman-teman ya. Nah, ini masih loading ya, ada gambarnya nih, ada animasinya. Nah, kita tunggu aja sampai selesai semua ya, tercopy. Nah, kalau sudah tidak ada ini loadingnya, nah berarti tandanya SB Admin-nya sudah masuk ke dalam folder public kita ya teman-teman ya. Oke, sampai di situ SB Admin-nya sudah masuk. Lalu sebelumnya kita buka root dulu teman-teman ya, buka root. Dan
dan di bagian web. Nah ini slash ini dan welcome. Nah ini slash ini adalah URL teman-teman. Nah ini slash ya, kosong ya teman-teman ya. Oke. Nah kita sekarang mau buat dulu seperti ini, tapi tampilannya kemana? Ke dashboard ya teman-teman ya. Nah kita buat ini biarkan aja, gak usah kita setting dulu. Kita buat dulu row ya. Lalu buat kita mau mengakses URL apa? Nah URL-nya apa di sini? Saya mau buat di sini dashboard seperti ini. Oke. Nah, sorry ini kalau di Laragon ini bisa kita ini ya sebetulnya kita minimize. Coba sudah bisa atau belum ya? Manajemen tugas minimize apa? Oke, ini belum bisa. Kita coba refresh dulu ya. URL Laragonnya kita stop. nggak tahu udah aku ikutin. Lalu kita start lagi. Yuk belajar bahasa di Duolingo. Latih keterampilan berbicara, Duolingo. mendengar, membaca dan Oke, ya. Berarti di sini sudah bisa. Nah, tidak belum bisa teman-teman. Kita buat di sini dashboard. Oke. Jadi dia akses URL dari dashboard ini. Nah, setelah itu kita harus membuatnya controllernya. Nah, supaya apa? Supaya sebelum ketika dia mengakses URL dashboard, Laravel-nya mau ngapain? Nah, kita buat di sini namanya dashboard. Oke, di 2.2 kelas. Apa nama kelasnya? Kita kasih nama kelasnya index. Oke, baru kita di koma. Nah, ini kenapa error? Karena kita belum punya file dashboard controller, teman-teman ya. Oke, gimana cara buatnya? Itu gampang. Tinggal buka terminal lagi, pastikan terminal kita close saja seperti ini ya. Nah, ini adalah di bagian sebelah kiri ini adalah bagian dari file ataupun folder dari Laravel slash dan bawaannya. Nah, yang pertama kita coba tes jalankan ini dulu ya. Nah, kita coba tes jalankan, klik kanan, lalu www dan ini ya, manajemen tugas. Oke, coba kita jalankan, dia berhasil berjalan atau tidak. Sekarang zamannya ada era ya. Sekarang zaman ada era ya. Ada AI. Ya. Iya. Pasalnya saya pakai era. Semoga saya investasi. Semoga saya bisa investasi. Nah, di sini ada mungkin pasti error ya. Nah, di sini tandanya not find driver ya. Nah, memang seperti ini kalau kita melakukan secara Laravel. Berapa banyak keadaan teman-teman ya. Tinggal kita get code, lalu kita klik di bagian EMT ya. Nah, lalu di sini kita setting sedikit ya. Nah, ini kenapa error? Ini caranya kita punya file dashboard controller teman-teman ya. Nah, seperti ini. Gimana cara buatnya? Itu gampang. Tinggal buka terminal lagi, pastikan terminal teman-teman ada berada di dalam direktori ini ya. Lalu kita tinggal ketikkan php artisan mac -2 controller dengan lalu di sini ini database. Nah, nama database apa kita buat? Ya, namanya tadi dashboard. Oke. My Controller, oke. SQL. Bentar ya. Nah, maka kita sudah berhasil membuat satu file namanya dashboard controller. Nah, ketika di sini, nah ini kan masih error teman-teman. Tinggal kalau teman-teman pakai ekstensi bisa ya, gampang tinggal klik kanan, import class. Maka ada sebuah Management. manajemen tugas. Nah, di barisan nomor 4 ya, jadi
ini seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak bisa klik kanan ini import class, nah teman-teman ketikkan manual ya. Kalau nggak install extensionnya dulu, ya. Extensionnya itu namanya ntar ya, saya disable dulu, saya lihat, kita cek lah. Kita restart, kita klik kanan. Oke, teman-teman ya. Nah, teman-teman install yang namanya PHP Namespace Resolver ya. Nah, jadi gunanya apa supaya enak teman-teman ya. Jadi kalau logikanya kan teman-teman nih belum ada nih, kan ini error nih. Repot ya. Oke, kita lanjut lagi. Mobilnya pada 12 dia Nah, kita masuk ke dashboard controller teman-teman ya. Iya, nggak ada. Filenya di mana? App http controller ya, teman-teman. Dan ini file yang kita buat dashboard controller ya, seperti ini ya. Jadi kalau ini kita klik, dia akan muncul ke langsung sini. Itu kalau shortcutnya teman-teman. Nah, di sini ketika kita membuka ini dashboard, ya, apa yang akan kita tampilkan? Nah, itu dashboard controller yang menentukan itu. Nah, makanya kita buka dashboard controller. Fungsinya apa? Fungsinya indeks. Ya, kita buat dulu fungsinya. Public function index. Ini teman-teman, jangan lupa ini ya. Oke, sorry, tidak pakai titik koma ternyata teman-teman ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini namanya indeks dan ini namanya indeks. Berarti dia nanti akan mengakses di dalam di sini. Ya, teman-teman ya. Di sini semua yang akan kita akses. Nah, yang pertama apa? Kita tampilkan dulu teman-teman. Created view. Berarti apa? Kita akan menampilkan sebuah view. View-nya apa? View-nya dashboard. Beda admin 2 tuh. Jangan lupa titik. Nah, sebetulnya ini teman-teman bisa teman-teman ganti namanya, misalnya entah tampilan gitu kan. Tapi kan kurang enak ya, karena kan kebanyakan biasanya orang pakainya indeks ya, untuk menampilkan ya. Lalu lanjut return view dashboard. Nah, berarti dia menampilkan apa? Kita buka teman-teman di bagian resource, lalu di bagian view. Nah, di sini file ini akan kita pakai ya. Coba dulu satu buah view namanya dashboard. Jangan lupa HP. Oke, teman ya. Nah, kita tes dulu ya. H1, coba ini halaman dashboard. Siang belajar. Kita buka browser. Nggak sempat. Ini saya Jadi ini temen ya. gua langsung beli Saya reload. masak Nah, hasilnya ini halaman. grill itu. Akibat malas, akibat menunda. SBD admin
bagian kaki gue nih sebelum selasa sih gue ini nonton dulu. Yun, bawa semusim, muhi, bawa semua. Udah, bawa, ya, ini sampai sini, ya, dokternya, Tes. mantap, sip. Patungan saya gede. Dashboard. Nah, tadi kita sudah berhasil menampilkan halaman dashboard. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara menampilkan SB admin tadi? Ini SB adminnya ya. Jangan lewatkan peringatan 11 tahun All-in Trade. Dapatkan bonus deposit 111%. Admin tadi, ini SB adminnya ya. Ini boleh review. Di kamarmu masih gak ada karet? Gimana Wih, cara nampilkan Ageng lagi semangat. Cek Laravel kita tuh. Semangat Ageng, aye. Deadline. Kapan kuliah? Lu kapan kuliah? Rabu. Rabu. SB admin yang kita copy tadi. Tanggal 24 ya? Kita coba masuk Ini ke kapan? bagian blank page ya. Kita cari lagi blank. Ya, ini blank. Kemudian public ya teman-teman ya. Public SB admin yang kita copy tadi. Kita coba masuk ke bagian blank. Page ya. Kita cari. Nah ini blank. Ya, ini blank. Oke. Nah, blank itu yang kayak mana? Coba kita Buat cek di sini ada September. blanknya ya. Berapa? 25. Gua udah 4. Beda sehari. Tapi nggak tahu ya. Kalau dia sama kata-kata udah 4. Kira-kira Nah ini dia. Nah kita kan copy Mau studio ya? satu halaman ini Jadi, semua ke tanggal dalam Laravel. 21. Tanggal 1 bagi 5 berapa tuh? Harus 3 video sehari. So, siswa total mau. Cepat banget ya? 21 ke 25 ke 24. Ya ke dalam sini. Oke. Nah caranya gimana? Ini gampang kali ya. Kita copy semua. Oh. Close. Kita buka bagian research view di bagian spot. Nah, pastikan teman-teman. Curious view. Oke. Ya, sudah saya pastikan di sini semua. Save, jangan lupa. Kita reload. Nah, ini masih error ya teman-teman, nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita perbaiki errornya. Kenapa error? Karena CSS dan seluruh JS-nya itu tidak tepat ya petnya. Oke. Cara perbaikinya gimana? Tinggal teman-teman lihat di sini. Kita satu-satu ya. Yang pertama kita di sini. Dan yang ini. Kalau HTTPS jangan, karena ini dia kan petnya online lah. Langsung ya. Kita yang lokalnya saja. Oke. Caranya gimana? Ini teman-teman gampang. Tinggal klik dulu sekali di sini. Pastikan di sini ya. Lalu teman-teman tekan ALT, klik di sebelum CSS. Nah, jadi dua teman-teman. Ini teman-teman gampang. Tinggal klik dulu sekali di sini. Pastikan di sini ya. Lalu teman-teman tekan ALT, klik
klik di sebelum CSS. Nah, jadi 2 teman-teman. Bisa di kita bisa menseleksi sekali 2 ataupun mau berapapun ya teman-teman ya. Caranya gampang, tinggal ALT plus klik kiri. Oke, nah teman-teman harus ketikkan apa, buka seperti ini Chrome ya. Lalu ketikkan aset. Oke, lalu buka kurung. Oke teman-teman ya, lalu kutip 1. Sudah. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman tinggal pindahkan. Cut dulu. Tekan shift ya untuk menseleksi yang kanannya sendiri. Oke. Tekan cut ya. Oke. Hilang ya teman-teman ya. Oke. Pastenya di mana? Di sini sebelum kutip 2 ya. Ini tekan ALT ya. Ini klik kiri dulu. Lalu cari lagi. Satu lagi kan di sini nih teman-teman nih. Nah, tekan ALT di sini. Bisa dilihat ya. Nah, di sini. Lalu pastekan dia di sini. Oke. Bisa teman-teman ya. Oke. Nah, ini untuk CSS ya. Ini CSS. Nah, setelah selesai CSS nya, kita harus juga perbaiki pad dari JavaScript-nya. Tentunya itu di bawah. Nah, ini ya. JavaScript-nya ini ada 4 ya. Kita rapeti dulu biar gampang kita untuk editingnya. Nah, di sini sama seperti tadi. Di ALT klik kiri terus ya. Lalu kita rapeti dulu biar gampang kita untuk editingnya.
sama seperti tadi, ALT, ALT klik kiri terus ya. Lalu kurung kurawal, aset, buka kurung. Kutip satu berikutnya sampai kurung kurawal berikutnya kita cut, lalu kita pan. Kita sebelum kutip dua teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, jangan lupa di save. Kita paste sebelum kutip dua teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, jangan lupa di save. Lalu coba kita download. Oke, ini belum berhasil. Kenapa belum berhasil? Kita lupa sesuatu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke atas. Nah, ini kan vendor CSS. Nah, sementara di sini kita buat di dalam SBadmin. Baru dia mengakses vendor. Berarti kita kurang SBadmin ya teman-teman ya. Kita kurang ini ya. Nah, ini kan vendor CSS. Nah, sementara di sini kita buat di dalam SBadmin. Baru dia mengakses vendor. Berarti kita kurang SBadmin ya teman-teman ya. Kita kurang ini ya SBadmin. Nah, caranya gimana? Gampang. Tinggal ALT klik kiri, ALT klik kiri. Kita buat SBadmin 2. Ya, baru slash. Jangan lupa.
slash teman-teman ya. Lalu sama di bawahnya juga ya, di sini dan di sini dan di sini display admin 2. Oke, kita coba refresh. Oke ya teman-teman ya, sudah sama ya, yang online sama yang lokal kita. Display admin 2 flash. Oke, kita coba refresh. Oke ya teman-teman ya, sudah sama ya, yang online sama yang lokal kita. Display admin. Anjing lagunya nyala terus. Gue soalnya. Apa ya?
Masuk lihat. Don't know. Tell you what you call. Kopi, baru public. Ya, di public sekali langsung paste. Control V. Iya kan? Iya. Are you sure we want to pass? Bener ya, saya paste ya. Iya. Iya. Sampai di situ SPM kita sudah masuk, lalu sebelumnya di topik kita yang tidak ada di logik ya. Nah, tadi tandanya SPM kita sudah masuk ke dalam. Oh, alamak pantas. Fotonya kita beda versi lah downloadnya. Downloadnya kita downloadnya beda versi kok. Yang mana? Admin. Nggak apa sih. Ini susah coba beda versi beda susah nonton kan? Iya. Nggak sulit gua. Namanya sih. Admin 2 kan? Gimana? Dalam seperti ini teman-teman ya, baru SPM tujuannya. Nah, pagi tunggu sampai selesai. Nah, teman saya sudah tahu ya teman-teman ya. Nah, stopnya ganti bang. Oh ya, sampai di situ SPM kita sudah masuk. Nah, itu pas ikut di kampung aja sih kok. Oh, enggak. Sampai di situ SPM kita sudah masuk. Lalu sebelum topik kita ya teman-teman ya. Nah, kita sekarang mau ketemu slash ya. Kosong ya teman-teman ya. Oke. Nah, Baru. Ini kok nih ya, belum udah bikin, udah lihat tadi sih, Ya, Pak? udah bikin. Ini. Nah di PHP lagi udah bikin. Udah. Berarti kita sekarang sudah berhasil untuk memasukkan SPL admin kita ke dalam Laravel kita teman-teman. Nah sekarang tinggal kita minim apa ya, kita sedikit kita kecilkan dikit lagi ya dari segi menu-menunya, kan ini kan terlalu banyak menunya ya. Oke, kita buang yang kita tidak perlukan. Oke, pertama kita dari ini ya teman-teman bertahap dulu SB admin 2 blank. Nah ini apa title itu di sini. Ini teman-teman ya. Kita ganti jadi apa? Manajemen ya. Kita buat dashboard. Oke teman-teman ya. Kok bikinnya di PHP langsung? Ya, Pak? Ini langsung di PHP langsung dibikin PHP admin langsung bikin. Oh, enggak bikin pakai migrate. Iya. Iya. Ini langsung ke daftar. Apa nggak langsung nggak bukan bikin dulu ya? Oh, enggak. Kan ada di NV. NV kan udah ganti, misalnya nama database-nya ganti. Baru di PHP Artisan migrate di terminal. Ini langsung di sini. Ya, itu langsung di sana. Nanti ada pertanyaan tuh di sini, mau bikin nggak, yes atau no. Kita pencet yes. Baru nanti kita bikin sendiri. Berarti database-nya nggak usah diisi ya? Enggak usah. Ya,
otomatis dibuatin kalau pakai terminal yang di terminal. Tugas. Lanjut kita ke bagian ini SB admin kan, berarti dia yang sini kita ganti jadi manajemen tugas. Oke, kita refresh. Berarti yang mantul PHP ini kau nggak ngikutin ya, kau langsung sebelah migrate. Iya. Nah, sudah berganti ya. Nah, saya nggak mau ada ini. Nah, kita hapus PHP aja. artisan migrate. Iya. Yang di NV udah digantikan nama database. Ya, jadi manajemen tugas. Nah ya, udah. Bolehnya. Dulu gua pakai apa lagi? Oh. Nggak tahu ya kalau pakai apa. Terus oke. Nah, Ini ini ya PHP artisan ini migrate. icon yang Set nyala ya? ya. Preparation migrate? Set kan set. Enggak, gua nggak ada pakai itu. Hmm. Langsung migrate, udah enter. Oh, itu cuma doang kalau PHP artisan migrate aja. Iya, nanti tinggal enter. Nanti ada keluar yes atau no, yes. Ini dia tertawa kan gitu kan, laugh kan. Kita ganti ya. Saya nggak mau gambar gitu ya. Nah, kita ganti jadi task. Task itu tugas. Tadi. Dia tertawa kan gitu kan, laugh kan. Kita ganti ya. Saya nggak mau gambar gitu emoticonnya atau iconnya ya. Kita ganti jadi task. Task itu tugas. Dia tertawa. Task itu tugas. Kita refresh. Nah, oke. Jadi, nah ini kan miring ini teman-teman. Kita tinggal hilangkan kelas dari ini, rotate. Ya, jangan diputar. Bisa saja. Oke, ya. Jadi, nah ini kan miring ini teman-teman. Kita tinggal hilangkan kelas dari ini, rotate. Ya, jangan diputar. Bisa saja. Oke, ya. Udah jadi teman-teman ya. Lanjut. Nah, saya juga lanjut, kita dash lagi ke bawah, kita swipe lagi ke bawah di dashboard. Oke, dashboard kita perlu pasti ya. Lalu interface. Nah, interface ini saya bikinnya di sini menu admin. Interface, oke. Oke, dashboard kita perlu pasti ya. Lalu interface. Nah, interface ini saya bikinnya di sini menu admin. PHP artisan migrate. Refresh, oke. No admin teman-teman. Lalu di komponen, nah ini kita pakai ya dua ini ya. Tapi kita pakai yang seperti ini. Maksudnya yang ada drop down seperti ini. Oke teman-teman ya, kita coba dulu, kita ambil yang dia ini komponen. Kita ambil yang ini ya, cards ini ya, cards. Kita hapus semua nih teman-teman. Komponen ini ya, cara ngapus cepat. Nah, hapus.
Bener ya kan, yang ngikutin ya, yang WPHP harus ikutin. Apa? Yang di WPHP kita harus ngikutin ya. Oh, PHP. Iya. Boleh sih. Gue mau ngikutin yang road gate kan. Nah itu ngikutin juga. Kan dia ini buat ngatur apa ini ya. Bukan, kalau web yang di file PHP Nah, itu untuk URL-nya. hmm, Kalau yang bikin database ya, kalau ini ya diikutin. Kalau ini yang dia ya. yang di web, yang routing kan, bukan? Iya WPHP ini 10 root get dashboard Iya. controller path index. Itu bukan untuk database tuh, itu untuk apa sih namanya? Untuk slash URL nya biar dibawa ke halaman dashboard gitu. Oh, Ya. Kalau sampai kemana kita hilangkannya? Sampai page, push. main kalau gue sekarang semarin. Ini gue jadi gini lagi. Ya Allah. Ya, agak malas ya. Enggak itu. Tugas Advance-nya ini kita hilangkan juga. Kalau sampai kemana kita hilangkannya? Sampai page, push. Aduh, pergi bodoh. dashboard. Kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau sampai kemana kita hilangkannya? Sampai page, push. Kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini udah mantep nih. Kita bentuknya dua ya. Kita edit ya teman-teman ya. Sekarang menu admin ini jadi data Because it's not found coy. user. Apa? Dashboard controller ini enggak ketemu. Dashboard controller. Kan import class kan enggak belum muncul. Benar ya. Klik kanan. Untuk kelas ya. Not muncul semua. Oh belum lagi itu. Kan lu udah punya bikin itu yang di views dashboard update PHP belum? Nah, Oh, belum bikin ya? belum masuk ini ya. Kayak gue juga untuk bikin. Ini kan biasa awal kan. Kalau teman-teman pakai ekstensi bisa ya, gampang yang di kanan buat kelas. Maka ada sebuah Kalau extension bisa, kalau enggak bikin manual. Kayak gini. Ini juga ini extension juga. Nggak ada extension. Iya, gua bisa yang ini sih. Bisa. Controller. Di sini udah disuruh bikin itu nggak views PHP? Belum jauh sih. Baru menaruh public function sesuai sini. Oh ini pertama ya. Kok berapa cok? Cepet banget aja. Udah lah. Bisa kayak Gimana manual aja? oke, lanjut teman-teman ya. Bisa. Jobs.
user, ya, fast, FA, user. Oke, lalu di bawahnya kita ini table ya, ini ada daftar, yes, ini kita ganti jadi FA. Oke teman-teman ya, lalu kita tampil lagi ya, ini kan menu admin. Nah, kita butuh menu untuk menu karyawan. Untuk admin sidebar kita tambahin dulu di sini menu admin. Oke, data user. Nah, kita butuh data tugas. Sorry teman-teman, kita harus kopinya dari heading mana ya. Oke, sampai sini. Dari heading Copy, paste di sini, kita refresh. Sorry teman-teman, kita harus kopinya dari heading ini ya. Oke, heading sampai sini, copy, paste di sini. Kita refresh, teman-teman sudah ada lagi kan? Oke, kita ganti sekarang yang baru kita copy, ganti jadi menu. Dari yang Oh ini nah, web artisan Mac controller, dashboard controller bikin. one, save, Ya web artisan user, karena yang butuh data tugas. Kita tes. controller. Hayu Adit. Ayo. Kontrol. Oke, nah ini kan ada garis ini teman-teman ya, kita copy supaya membedakan di sini ya, biar ya. Kita lihatnya, dan kan tidak perlu data user, karena hanya butuh data tugas. Kita tes. Oke, nah ini kan ada garis ini teman-teman ya, kita copy supaya membedakan di sini ya, biar enak kita lihatnya. Itu namanya ini sidebar divider, kita tambahi di atas menu karyawan. Oke, supaya apa, di atas menu karyawan ini kita ada garis. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Untuk ini namanya sidebar ya, yang sebelah kiri ada namanya navbar. Sidebarnya kayaknya sudah selesai kita buat ya. Gitu ya Dan saya. ini sudah responsif teman-teman ya, nggak usah takut. Ini bisa dibuka, kita buka di handphone ya. Oke teman-teman ya. Next kita rapin dulu untuk halaman dashboard kita ini. Sekarang kita masuk ke bagian ya, navbar. Kita masuk ke navbar. Nah ini top bar search ya, navbar. Kita masuk ke navbar. Nah ini teman-teman, top bar search.
hapus, kita refresh. Iya, benar. Nah, sekarang kita juga nggak butuh ini search drop down. Nah, berarti dia ini tuh. Nah, kita hapus juga ya. Kalau ada tampilannya di handphone, dari LP-nya gitu. Hapus. Ini alert. Nah, ini kan udah ada baca komen ya. Ini juga kita hapus. Message ini juga saya hapus juga tuh. 10 years ago, I went to Madagascar to work in energy. Message ini juga saya hapus juga tuh. Oke, kita refresh. Oke, kita buka lagi. Ya sudah. Main bersih ya. Nah, sekarang ini, nah ini juga kita ganti ya teman-teman ya. Coba kita di Douglas. Ini teman-teman bisa buat nama teman-teman masing-masing. Ini ya. Saat ini kita buat langsung di sini teman-teman, tapi nanti selanjutnya di tutorial selanjutnya kita sudah bisa nanti buatnya namanya itu sesuai dengan nama user. Dan sedang login ya. Balai ID dan di sini gambar ini. Nah, gambarnya juga teman-teman jangan lupa kita buat di asset itu ya. Masukkan setelah kutip 2. Refresh. Oke, kita lupa tambahkan SP admin 2. Refresh lagi. Oke teman-teman, udah jadi. Lanjut. Ini kita hapus saja teman-teman ya. Kok gue kuning ya? Public function index dashboard kalian view dashboard kuning. Ini kuning. Enggak, yang mana? Ini enggak, ini apa di dashboard control. Dashboard controller. Oh, kuning tuh pas naruh ini return view ini kuning. Return view. Coba. Kuning juga. View dashboard. Sebelum bikin view kali. Iya. Ya. Saya menghilangkan garis ini. Kita refresh, akan lebih enak ya. Oh. Oke. Oops, sorry. Close ya teman-teman. Tadi kita buka apa? Manajemen, kita hilangkan. Oke. Pas ya teman-teman ya. Ini kita hilangkan saja. Save. Oke. Sudah mulai bersih teman-teman ya. Oke, sekarang kita
lanjut untuk memperbaiki menu dropdown yang di sini teman-teman ya. Nih ketika logo ini diklik ya, atau namanya diklik, nah ini kan nggak semua kita pakai nih kan. Ya saya mau buang activity lognya teman-teman. Oke, kita cari ya.